Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kalau kita pada hari ini kembali dapat beribadah walaupun masih secara online. Dan yang terpenting adalah sikap hati kita. Karena kembali firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Baiklah kita mau bersungguh-sungguh menaruh perhatian untuk kita mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita Bapak Ibu. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul yang kecil membuka yang besar. Nah, judul firman Tuhan ini terinspirasi waktu saya beberapa hari dipinjamkan sebuah mobil oleh adik saya, Adit, saudara. Dia baru saja membeli mobil, walaupun second, tapi masih baru, saudara, masih bagus ya. Kami pakai kurang lebih hampir 1 minggu lebih. Nah, mobil ini Bapak Ibu ada kuncinya. Dan seringkali saya punya masalah. Karena kunci mobil ini sudah terhapus tulisan mana buka, mana menutup. Ya, jadi hitam seperti ini Bapak Ibu. Lalu seringkali saya salah memencet. Ya, mau buka pintu kok nggak kebuka-buka. Akhirnya saya menyadari bahwa tombol yang kecil itu untuk membuka. Nah, sehingga pada setiap kali saya mau membuka pintu, ada satu pikiran di hati saya, ya, bahwa yang kecil membuka yang besar. Itu kebenarannya Bapak Ibu. Nah, sadarilah bahwa semua hal yang besar dalam hidup kita dibuka oleh hal-hal yang kecil, bukan oleh hal-hal yang besar. Mari kita ulangi bersama-sama kebenaran ini. 2, 3. Semua hal yang besar dalam hidup kita dibuka oleh hal-hal yang kecil, bukan oleh hal-hal yang besar. Sadarilah itu Bapak Ibu. Nah, seringkali kita meremehkan hal-hal kecil dan lupa akan akibat yang dihasilkannya. Itulah yang disebut dengan efek domino. Hal yang kecil bukan berarti kecil. Hal yang kecil kalau kita tidak lakukan dan terus-menerus, akibatnya itu sangat besar dan fatal. Amsal pasal yang ke-6 ayat 10-11 berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Apakah Bapak Ibu mengalami bahwa kemiskinan, kekurangan itu datang seperti seorang penyerbu yang merampas, yang mengambil semua yang ada pada hidup kita sehingga kita berkekurangan. Tapi mengapa itu terjadi? Karena sebentar lagi, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Jadi saudara, sadarilah, ketika kita meremehkan hal-hal kecil, kita lupa akan akibat yang dihasilkannya. Saya percaya hari ini Tuhan berbicara dengan jelas kepada setiap kita. Hidup Anda hancur bukan karena hal-hal yang besar, namun karena hal-hal kecil yang sering Anda abaikan. Tidak ada masalah yang langsung besar. Kalau hari ini Anda mungkin punya masalah yang begitu besar dalam pernikahanmu, dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu. Semua masalah yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil yang seringkali kita abaikan. Karena itu rahasia terobosan besar dalam hidup kita ada di hal-hal yang kecil, bukan di hal-hal yang besar. Jangan pernah harapkan hal yang besar terjadi jika Anda terus mengabaikan hal-hal yang kecil dalam hidup Anda. Jadi selama Anda tidak pernah sungguh-sungguh memperhatikan, menghargai, melakukan hal-hal yang kecil, maka Anda tidak akan pernah mengalami terobosan yang besar dalam hidup Anda. Jadi ingat ini, semua hal yang besar dimulai, dibuka, ditutup, dan dikendalikan oleh hal yang kecil. Sadarlah, semua hal yang besar itu dimulai dari yang kecil. Contohnya apa? Benih, saudara. Dalam Markus 4 ayat 31-32, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar
daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Hal kerajaan sorga itu bukan bicara tentang hal-hal yang besar, Bapak Ibu. Hal kerajaan sorga itu bicara tentang hal yang kecil, yang bertumbuh. Itulah kehidupan. Kita semua sudah belajar. Kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan. Dan ketika hubungan kita rusak dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam hidup kita. Dan hubungan itu dibangun dari hal-hal yang kecil, day by day. Contoh yang kedua yang firman Tuhan berikan adalah api. Di dalam Yakobus 3:5b dikatakan, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sekecil apapun api, dia dapat membakar hutan yang besar. Beberapa minggu yang lalu, saya dan keluarga kami ke Portland. Dari Los Angeles kami ke Portland, kami driving, saudara, sekian belas jam. Dan dalam perjalanan kami melewati hutan yang terbakar. Dan rupanya salah satu penyebab kebakaran hutan yang begitu besar adalah membuang sampah plastik sembarangan. Sampah plastik yang kecil, saudara. Bungkus ciki atau bungkus makan-makanan seperti itu. Ketika terkena sinar matahari, kertas itu terbakar. Dan dari situlah dimulainya sebuah kebakaran besar. Satu gunung, saudara, itu bisa hitam legam karena api. Jadi sadarlah, semua yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Jadi kalau Anda tidak pernah memulai sesuatu, mulailah dengan hal yang kecil. Jangan anggap remeh. Daripada Anda tidak pernah memulai. Mulai dari apa yang Anda bisa, bukan dari apa yang Anda tidak bisa. Nanti baru Tuhan tambahkan langkah demi langkah. Itulah kunci kerajaan sorga. Amin. Dan yang kedua, semua hal yang besar dibuka dan ditutup oleh hal yang kecil. Kita tidak asing dengan yang namanya anak kunci. Sebesar apapun pintunya, saudara, tetap yang namanya kunci itu kecil, hanya segenggam tangan kita. Itulah kehidupan. Semua hal yang besar dibuka dan ditutup dengan hal yang kecil. Dan yang ketiga, ini kebenarannya. Semua hal yang besar dikendalikan oleh yang kecil, yang kita kenal dengan kemudi. Yakobus 3:4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Itulah gambaran kehidupan. Kapal-kapal yang besar ini tidak dikendalikan oleh angin, oleh ombak, oleh keadaannya, tapi oleh kemudinya. Kalau kapal-kapal ini dikendalikan oleh keadaan, oleh angin dan ombak, maka kapal ini tidak akan pernah sampai tujuan, dan akhirnya kapal ini bisa tenggelam, dan akhirnya lenyap, saudara. Demikian pula dengan hidup kita. Jangan pernah biarkan keadaanmu, kesulitanmu mengendalikan hidupmu. Hidupmu bukan dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Hidupmu itu sebenarnya dikendalikan oleh setir yang amat kecil, yaitu apa? Lidah. Itulah kebenarannya. Kendali hidup Anda dan saya ada di lidah kita yang amat kecil. Sebab itu firman Tuhan berkata, apapun keadaannya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Anda dan saya harus belajar, saudara. Yang terpenting bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang kita katakan tentang apa yang terjadi. Katakan hal yang baik. Katakan hal-hal yang membuat Anda kuat, semangat. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kendali hidupmu ada di lidahmu. Jangan biarkan lidahmu itu dikendalikan oleh keadaan. Tapi lidahmu harus mengendalikan keadaan. Dengan apa? Dengan perkataan. Ada kuasa dalam perkataan kita. Tuhan menaruh kuasa kehidupan dan mati dan hidup dalam kuasa lidah kita. Jangan sembarangan dalam hal kita mengatakan sesuatu. Katakan selalu, Tuhan itu baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sudah sediakan. Itulah kunci kendali hidup kita.
Jadi sadarlah hari ini, semua hal yang besar dimulai, dibuka, ditutup, dikendalikan oleh hal yang kecil. Jangan pernah harapkan hal yang besar terjadi jika Anda terus mengabaikan hal-hal yang kecil dalam hidup Anda. Sekarang kita lanjut, saudara. Kapan hal yang kecil itu bertumbuh dan berdampak besar dalam hidup kita? Yang pertama, ketika kita mengerjakan hal yang kecil itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dengan terus-menerus. Dan yang ketiga, secara bersama-sama. Ketika kita mengerjakan hal yang kecil dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, dan bersama-sama, maka hal yang kecil itu akan bertumbuh menjadi besar, menjadi kuat. Amin. Karena itu, saudara, yang penting bukan apa yang kita kerjakan, tapi bagaimana kita mengerjakannya. Apakah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Ayo katakan semuanya, sungguh-sungguh. Jangan sampai Anda ngomong sungguh-sungguh aja, nggak sungguh-sungguh ya. Jangan sampai Anda dengar firman Tuhan hari ini nggak sungguh-sungguh ya. Mungkin Anda bisa mendengar firman Tuhan yang sama, dari pembicara yang sama, di waktu yang hampir bersamaan, dengan materi yang sama. Tetapi yang lain diberkati, mengalami terobosan dalam hidupnya. Yang lain tidak mengalami apapun. Apa yang membedakan? Yang satu mendengar dengan sungguh-sungguh. Yang lain asal-asalan. Bahkan mungkin dengan sikap yang sembarangan, tidak memperhatikan. Itu yang membedakan. Bukan apa yang kita kerjakan, tetapi bagaimana kita mengerjakannya. Sekali lagi, saudara, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Kesungguhan hati kita itu menarik perhatian Tuhan. Daud bersungguh-sungguh dengan apa yang dia kerjakan. Daud menjaga 2-3 ekor domba yang dipercayakan oleh ayahnya dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 34-35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Daud tidak dipercayakan domba ratusan, puluhan, atau ribuan. Daud hanya dipercayakan mengembalakan domba 2-3 ekor. Itu dikatakan oleh kakaknya sendiri, Eliab. Ketika Daud masuk ya di tengah-tengah peperangan, dia mendengar Goliat berbicara dengan lantang menentang Allah yang hidup. Dan Eliab berkata, "Kamu kemanakan domba yang 2-3 ekor itu?" Jadi saudara, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi. Di padang rumput yang begitu luas, tidak ada yang melihat Daud, yang hanya menjadi seorang gembala, satu profesi yang kecil, yang hari itu tidak dianggap. Tentara keren, tentara dihormati, dipuji. Gembala itu tidak dipandang. Itu pekerjaan yang hina pada masa itu. Dan Daud bukan gembala yang besar. Daud hanya gembala 2-3 ekor di padang rumput yang begitu luas. Ketika datang singa yang lapar, beruang yang lapar. Ini bukan anjing kampung, saudara. Ini singa, ini beruang. Hendak memangsa domba yang Daud gembalakan. Apa yang Daud lakukan? Lari, bersembunyi, lalu datang pada ayahnya, ya, "Papa, tadi datang singa, datang beruang yang begitu besar ya." Daud ketakutan, Daud lari. Jadi domba papa semuanya habis. Maklum dong, anak remaja menghadapi singa, beruang yang begitu besar, tapi tidak dengan Daud, saudara. Bukan masalah jumlah, saudara, tapi masalah kesungguhan hati. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Jadi kalau Anda dipercayakan sebagai pemimpin V-Club, pemimpin kelompok kecil yang hanya mungkin 2-3 orang, sungguh-sungguh, saudara, layani dengan segenap hati. Karena dari situlah kunci hal-hal yang besar. Daud menjadi raja karena Tuhan tertarik dengan kesungguhan Daud ketika dia mengembalakan 2-3 ekor domba yang dipercayakan oleh ayahnya. Jadi saudara, mulai hari ini, apa yang ada di tanganmu, kerjakan dengan segenap hatimu. Bukan karena jumlah besar atau kecilnya, tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Kerjakan untuk Tuhan dengan segenap hatimu. Maka dari Tuhanlah engkau akan menerima upah. Kerjakan hal yang kecil dengan sungguh-sungguh.
Baru yang kedua, kerjakan hal yang kecil dengan terus-menerus, tekun. Seperti tetesan air, saudara. Ada satu statement yang bagus sekali dikatakan seperti ini. Air yang menetes melubangi batu yang begitu keras bukan karena kekuatan, tetapi karena ketekunan. Kalau kita taruh tangan kita di bawah tetesan air, apa sih beratnya? Apa sih susahnya? Tidak dirasakan, tidak ada kekuatan yang besar. Tapi kekuatan yang kecil ini kalau terus-menerus dapat melubangi batu yang begitu keras, saudara. Itulah ketekunan. Jadi saudara, kerjakan hal yang kecil dengan sungguh-sungguh, lalu terus-menerus sampai Anda cakap melakukannya. Ya, Amsal 22:29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Daud adalah orang yang bersungguh-sungguh dan tekun. Dia cakap. Ada dua keahlian Daud. Ketika dia mengembalakan kambing domba, Daud ahli main kecapi. Dan Daud ahli main umban, saudara ya. Umban dari batu. Dia latihan, saudara. Itu yang Tuhan pakai untuk mengalahkan Goliat. Dan lewat dua kecakapan ini, yang kecil, yang mungkin tidak diperhatikan orang, tapi Daud meningkatkan skillnya, keahliannya. Itulah yang membuat Daud menjadi seorang raja Israel. Jadi jangan pernah anggap yang kecil itu kecil. Jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil, karena justru lewat hal-hal yang kecil yang kita abaikan itu berakibat besar. Dan lakukan hal yang kecil itu bersama-sama. Alkitab seringkali menceritakan tentang belalang. Jadi ada yang namanya belalang gurun, saudara. Belalang gurun dianggap paling berbahaya dari semua spesies hama migrasi di dunia karena kemampuannya untuk bereproduksi dengan cepat, berimigrasi jarak jauh, dan merusak tanaman. Peningkatan besar belalang gurun pada tahun 2004 sampai 2005 menyebabkan kerugian panen yang signifikan di Afrika Barat dan mengurangi ketahanan pangan di wilayah tersebut. Tahun 2020, belalang ini telah berkerumun dalam jumlah besar di puluhan negara, termasuk Kenya, Ethiopia, Uganda, Somalia, Eritrea, India, Pakistan, Iran, Yaman, Oman, dan Arab Saudi. Jadi saudara, kalau belalang ini hanya satu, dia tidak ada kuasanya. Ya, gampang sekali dimatikan, dibunuh. Tapi kalau dia bersama-sama, seperti yang Anda lihat di gambar ini, dia unstoppable, saudara. Belalang gurun ini bisa menyeberangi benua yang begitu luas. Dan mereka bisa merusak tanaman dan mereka sangat ditakuti. Jadi mulai hari ini, kerjakan hal yang kecil dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, dan bersama-sama di dalam komunitas. Saya bersyukur saya melihat teman-teman di Victory Mentoring Community di dalam pernikahan dan keuangan, khususnya masalah hutang, saudara. Mereka punya masalah yang besar, tapi mereka bersungguh-sungguh dengan hal yang kecil. Apakah hal yang kecil itu? Hadir di pertemuan. Sekarang ada Zoom, saudara. Ada video call. Ya, mereka rajin. Mereka tidak pernah absen. Itu yang membuat mereka bertumbuh. Sehingga mereka di tengah masalah mereka semakin hari terus-menerus praktek dan menjadi cakap dalam hal membangun hubungan, dalam hal mengelola emosinya, dalam hal juga mengelola keuangannya. Hal-hal yang kecil, mencatat keuangan, ya, memberikan pertanggungjawaban, mengerjakan tugas, ringkasan khotbah. Hal-hal kecil itulah yang akan membawa mereka kepada kemenangan yang besar. Jadi, mari ya kerjakan hal yang kecil dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, dan bersama-sama. Karena semua hal yang besar itu dimulai, dibuka, ditutup, dan dikendalikan oleh hal yang kecil. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, hal yang kecil yang dimaksud oleh firman Tuhan di semua perumpamaan ini, itu sangat berkaitan dengan yang namanya perkataan Tuhan. Firman Tuhan. Perkataan itu diibaratkan seperti benih. Bahkan di Yakobus dikatakan seperti percikan api. Bahkan perkataan itu dapat membuka kunci kerajaan surga. Ketika Simon berkata, engkau adalah
Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dengan pengakuan Petrus ini, saudara, Tuhan Yesus berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Bahkan lidah kita adalah kendali hidup kita. Jadi hal yang kecil yang dimaksud oleh firman Tuhan ini sangat erat kaitannya dengan perkataan, dengan lidah kita, khususnya dengan perkataan Tuhan. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, selama Anda terus meremehkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, khususnya sikap hati kita waktu kita mendengar khotbah, waktu kita membuat renungan, kalau Anda anggap itu tidak penting, remeh, mungkin pekerjaanmu lebih penting, masalahmu lebih penting, itu sebabnya Anda tidak pernah mengalami terobosan di dalam pikiranmu, di dalam emosimu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Terobosan yang pertama yang harus terjadi dalam hidup Anda adalah pikiran Anda. Biarlah pikiranmu sama dengan pikiran Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi lewat Anda merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus menerus dengan sungguh-sungguh. Dan dilakukan secara bersama-sama. Seperti hari ini Anda menerima pengajaran, Anda menerima pengertian yang baru. Itulah yang mengubah pikiranmu, lalu perasaan, perkataan, dan perilaku perbuatanmu. Sehingga engkau boleh melihat terobosan terjadi dalam hidup Anda. Jadi jangan harapkan terobosan yang besar terjadi dalam pernikahanmu, dalam keuanganmu selama engkau tidak pernah menganggap serius perkataan Tuhan. Apakah Anda ingat firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu atau hari-hari sebelumnya? Tapi kalau perkataan bos Anda atau mungkin perkataan orang yang menyakitkan Anda nggak pernah lupa. Ya, beberapa orang sempat ngomong sama saya, Pastor, sampai mati saya tidak akan lupa apa yang dia katakan tentang saya dan keluarga. Perkataan orang yang menyakitkan, Anda ingat. Tapi perkataan Tuhan yang sanggup mengubahkan, menyembuhkan, memulihkan hidupmu, Anda lupa. Karena perkataan Tuhan itu seperti benih. Jadi mulai dari hal yang kecil. Apa itu? Sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Dari sejak semula, iblis terus berusaha membuat kita manusia meremehkan firman Tuhan dengan kebohongan dan tipu muslihatnya. Dalam Kejadian 3:4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat saudara, gak apa-apa. Tuhan kan berkata, jangan makan buah itu. Buah yang kularang itu. Sebab pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Iblis berusaha mengencerkan arti penting perintah Tuhan dalam hidup kita. Kompromi, tidak apa-apa. Sekali-sekali Allah mengerti. Saudara, jangan main-main, saudara. Selama Anda dan saya terus main-main dengan perkataan Tuhan, kita nggak pernah sungguh-sungguh pay attention. Mulai dari situ, menaruh perhatian sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Selama Anda tidak pernah sungguh-sungguh dalam hal itu, lupakanlah terobosan yang besar, saudara. Karena itu, dalam Amsal pasal 4 ayat 20-22, firman Tuhan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow! Apakah sesungguhnya yang menjadi sumber kehidupan bagi kita dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita? Perkataan Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh memperhatikan perkataan Tuhan, mengarahkan telingamu kepada ucapan Tuhan, dan menyimpan perkataan Tuhan itu dalam hatimu, dan membayangkannya, merenungkannya, maka kalau Anda mendapatkan hikmat, pengertian dari firman Tuhan itu, itulah yang menjadi semangat, kekuatan, kehidupan buat Anda dan saya menjalani, menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita di bumi ini, saudara. Dan kabar baiknya, perkataan Tuhan itu pun sanggup menyembuhkan seluruh tubuh kita. Saya percaya, saudara, akan kesehatan, kesembuhan ilahi
Bukan karena mujizat yang lain, tapi karena dampak dari merenungkan firman Tuhan. Ingat, mati dan hidup kita itu ada dalam kuasa lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan yang kita gemakan, yang kita ucapkan, itu seperti buah yang kita makan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata. Nah, ini yang paling penting, saudara. Saya belajar dalam hidup saya. Ya, saya punya kekhawatiran, tapi saya tidak menjadikan kekhawatiran saya sebagai sebuah perkataan yang keluar dari mulut saya. Apapun kebutuhan saya, atau apapun masalah saya hadapi, ini yang saya katakan, Tuhan sudah menyediakan. Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih Bapa, aku bersyukur kepadamu. Itu yang saya ucapkan, saudara. Lidah kita adalah kendali hidup kita. Setiap hari saya memperkatakan firman Tuhan. Bangun tidur, mau tidur di perjalanan. Ini yang saya gemakan di dalam batin saya. Tuhan sudah memikul semua dosa saya. Tuhan sendiri yang memikulnya. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Saya renungkan. Dan itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh saya, saudara. Bagi darah saya, bagi jantung, paru-paru, otak, rambut, semuanya. Firman Tuhan itulah sumber kehidupan dan kesembuhan. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh, terus-menerus, dan bersama-sama? Jadi selama Anda meremehkan perkataan Tuhan, tidak akan ada terobosan dalam hidup Anda. Bagaimana sikap hati Anda terhadap perkataan Tuhan menentukan hidup Anda. Saya ingat di masa-masa sulit saya dulu pernah menghina firman Tuhan. Ya, meremehkan. Ya, khususnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya sempat, mohon maaf ya, ludahi ayat itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mana buktinya saya kekurangan? Saya pernah lakukan itu, saudara. Saya menghina firman. Mana Tuhan? Mau beli susu aja kok susah. Saya berkeluh kesah. Saya bertobat. Benar, saudara, saya bertobat. Di titik terendah hidup saya. Keputusan terpenting dalam hidup saya. Yang mengubah seluruh hidup saya. Hari ini, saya sungguh menikmati kebaikan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Karena apa? Mulai dari saya menghargai firman Tuhan ini. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Ratusan ribuan kali everyday, setiap hari saya ucapkan dengan segenap hati saya, saudara. Saya sungguh mempercayai firman Tuhan ini. Ketika saya ditagih oleh debt collector, saya nggak punya uang untuk membayar, saya katakan Tuhan adalah gembalaku. Aku bersyukur. Saya berhenti memperkatakan perkataan-perkataan kekhawatiran. Saya mulai memperkatakan perkataan firman Tuhan. Saya makan buah kehidupan. Saya sehat, saya sembuh, dan saya mengalami terobosan dalam pernikahan, keuangan, pelayanan. Seluruh hidup saya mengalami terobosan. Jadi waktu saya merenungkan firman Tuhan ini terus-menerus, saudara, ada semacam suara lain yang berdialog. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi ada pertanyaan kan, kok saya kekurangan Tuhan? Saya bertanya dengan rendah hati ya, bukan dengan sombong, bukan dengan menantang. Kenapa Tuhan saya kekurangan? Dan ada suara lain yang lembut berkata di hati saya, kalau Tuhan adalah gembalamu, kamu takkan kekurangan. Tapi kalau kamu kekurangan, artinya Tuhan belum jadi gembalamu. Loh, kok bisa? Aku kan sudah orang Kristen. Ayat ini berbicara, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Akibatnya mereka takkan kekurangan. Nah, kamu ini mendengar suaraku, tapi kamu tidak mau ikut apa yang aku katakan kepadamu. Dari situ bertumbuh. Ya, ada suara lain, ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Apa yang Kau perintahkan Tuhan? Apa yang Kau mau aku lakukan? Nah, saya buat anggaran kan? Saya buat hitungan utang piutang saya. Ya hutang semua, saudara, nggak ada piutang. Wah, besar sekali. Saya tahu, saya butuh bayar hutang 15 juta tiap bulan. Saya butuh untuk hidup sehari-hari selama 1 bulan, 3 anak ya. Walaupun saya tinggal di rumah mertua indah, saya tetap bayar listrik, ya patungan, bayar rumah, bayar semuanya, perawatan ya. Ya, saya anggarkan 10 juta per bulan untuk kebutuhan kami sebulan ya. 3 anak dengan sekolah, transport, bensin. Kami tinggal di waktu itu Jati Bening, Estate Bekasi. Saya sempat juga jalankan ke Cirende, tol semua. Saya perhitungkan saudara, kurang lebih 10 juta lah. Lalu total 25 juta.
Lalu saya tatap kebutuhan itu. Tuhan, Engkau gembalaku. Aku takkan kekurangan. Aku percaya Engkau sanggup menyediakan 15 juta bayar hutang selama 4,5 tahun cicil, dan juga 10 juta. Berarti total 25 juta setiap bulan. Dan tiba-tiba ada suara yang lain. Kalau kamu percaya, aku menyediakan bagimu minimum 25 juta setiap bulan. Apa yang kau lakukan? Apa bukti bahwa kau percaya kepadaku? Ya, aku percaya Tuhan, Kau sanggup. Tapi apa buktinya? Ada suara lain kecil menuntun saya. Ya, kamu kasih perpuluhan di depan. Loh, kalau butuh 25 juta, income perpuluhan berapa? 2,5 juta. Waduh. Saya gaji tiap bulan terima 3 juta dari gereja, rutin, saudara. Saya dipotong 2,5 juta, tinggal 500 ribu. Waduh, gimana ini? Tuhan adalah gembalaku. Kamu masih mau mengikut aku? Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya akan memperolehnya. Jadi saya dipanggil untuk menyerahkan nyawa saya untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi saya sadar, saudara, Anda harus sadar bahwa untuk taat kepada firman Tuhan, itu taruhannya nyawa. Ya, Abraham diminta mempersembahkan Ishak, saudara. Yesus mati di kayu salib, mempersembahkan nyawa. Murid-muridnya pun demikian. Yang namanya orang pikul salib untuk mengikut Tuhan, itu artinya kita mempersembahkan hidup kita. Nah, itu nyawa saya, saudara. Waduh, saya diskusi sama istri, gimana sayang? Oh, dia sepakat. Lalu waktu kami ke gereja, hamba Tuhan pun khotbah hal yang sama. Itu meneguhkan kami. Ya sudah, logika berpikir saya adalah, saya nggak kasih, kurang. Saya kasih juga kurang. Ya lebih baik sama-sama kurang toh. Saya kurang karena saya taat kepada perintah Tuhan. Saya uji. Ya, nah, firman Tuhan berkata apa? Dalam Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Mereka melakukan apa yang aku katakan, sekalipun perintah Tuhan itu seakan-akan membunuh kita loh, ya. Tapi waktu kita taat, ternyata itu menghidupkan kita. Amin, saudara. Nah, saya lakukan itu, saudara. Sejak bulan pertama sampai hutang lunas, saya sungguh-sungguh melihat, saudara. Waktu saya sungguh-sungguh, ya, saya benar-benar memperhatikan apa yang Tuhan katakan dan melakukannya dengan setia. Saya mengalami kebebasan dalam hal hutang. Saya mengalami pemeliharaan Tuhan. Sampai ketiga anak kami, puji Tuhan, bisa sekolah di international school, ya. Mereka semua berprestasi. Kami menikmati pernikahan yang bahagia karena kami mendengar suara Tuhan. Kami sungguh-sungguh pay attention kepada apa yang Tuhan katakan. Selama Anda menganggap remeh apa yang Tuhan katakan, Anda tidak akan pernah mengalami kemenangan yang besar dalam hidup Anda. Ini yang Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu kata kuncinya. Anda mau berhasil? Anda mau beruntung? Bagaimana sikap hatimu kepada firman Tuhan? Selama engkau buat renungan, iya sih, saya bersyukur, ya, Jemaat Victory Church Indonesia, ya, dan juga VMC sudah hampir 300 orang, saudara, terlibat aktif merenungkan firman Tuhan every day di V-Club. Tapi beberapa saya suka lihat, ini asal nih. Beda loh kalau buat renungan yang asal, ya, apalagi copy paste, bahaya, saudara, nggak boleh, ya. Atau kalau Anda buat renungan sungguh-sungguh, ya, Anda gali sungguh-sungguh, yang berubah Anda. Amin. Mari mulai hari ini, ya, yang kecil itu membuka yang besar, dan itu semua dimulai dari sikap hati kita terhadap apa yang Tuhan katakan. Pay attention. Mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, hendak melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh memperhatikan firman-Nya, mendengar firman-Nya, dan melakukannya. Mengapa engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan? Padahal engkau tidak melakukan apa yang aku katakan. Mari, saudara, kita mau bertobat, saudara. Masalah kita bukan masalah buat Tuhan. Masalah kita adalah hati kita yang tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mau bertobat bersama-sama. Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar sungguh firman yang hamba-Mu ini sampaikan menjadi firman kebenaran yang menyadarkan,
memulihkan, menyembuhkan hidup setiap kami, Bapa umat-Mu. Kami mau bertobat dari sikap hati kami yang salah, yang selama ini kami menganggap remeh. Sadarkan kami, Bapa, bahwa semua hal yang besar itu terjadi dari hal yang kecil. Dimulai dari sikap hati kami kepada apa yang Engkau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan hari ini, Engkau akan melihat anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pernikahanmu, dalam keuanganmu, bahkan sampai anak cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama katakan, amin.